Kabar gembira, pemerintah buka 1 juta lowongan CPNS dan PPPK di tahun ini. Pemerintah membuka lowongan 1 juta calon aparatur sipil negara CASN, yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan hari ini dirinya akan menandatangani surat usulan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait formasi CPNS 2023. Anas menyebut pihaknya sedang berdiskusi intensif jelang pembukaan CPNS 2023. Salah satunya mempertimbangkan usulan untuk melibatkan lebih banyak lulusan baru, fresh graduate, terutama untuk sektor digitalisasi. Ada banyak usulan supaya fresh graduate ini dilibatkan karena banyak anak-anak fresh graduate, tapi tidak ada di dalam formasi. Nah, salah satu sektor yang akan kita berikan ruang adalah di digitalisasi, ujarnya. Karena pemerintah sedang punya program digitalisasi, maka ke depan kita akan hitung berapa sebenarnya talenta-talenta digital yang akan kita berikan ruang di dalam rekrutmen ASN di 2023, tambah Anas. Jadi ini tahapan-tahapannya sedang kita tentukan, tidak lama lagi ya. Kita sedang hitung terutama formasi yang fresh graduate. Dan kira-kira dari total yang sekarang itu, tadi kami menyampaikan 80% ini yang non ASN atau P3K, yang 20% rencana ada fresh graduate. Fresh graduate ini apa saja? Sekarang masih kami utamakan yang talenta digital. Tentu nanti yang fresh graduate ini kira-kira akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah. Pegawai honor menjadi pegawai P3K sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu diberi batasan waktu sampai dengan 5 tahun. Tanpa disadari 5 tahun itu sejak 2018 sudah akan berakhir pada November tahun 2023 ini, nggak sadar. Jadi atas dasar itulah pihak Kementerian PAN RB mengambil kebijakan. Kita khawatir karena pegawai honor yang akan mengakhiri masa jabatannya itu setelah tidak lolos dalam tes P3K ini akan diberhentikan. Sementara mereka itu ada pegawai yang sedang diperlukan tenaganya. Jadi dalam 1 juta itu mungkin kebijakannya itu tergabung dalam itu. Tapi yang jelas akan ada P3K dan tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Saya kira ini merupakan sebuah berita gembira juga yang tadinya menjadi sumber keresahan dari para pegawai honor yang jumlahnya sudah 2.300.000-an ya seluruh Indonesia, sudah 2 juta lebih. Padahal pegawai honor itu yang mau dileburkan ke P3K itu tadinya dites, ternyata yang sudah lulus tes itu 1 juta lebih. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menangani yang 2 juta lebih itu? Jadi setidak-tidaknya secara berangsur pemerintah mengambil kebijakan membuat program singkat dulu, yakni 1 juta dulu dalam tangan. Artinya akan dijadikan pegawai P3K. Jadi itu benar adanya. Jadi hanya saja nanti mereka itu ada P3K yang penuh waktu, ada juga P3K yang paruh waktu. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferous, mengatakan rencana pembukaan formasi CASN 2023 mencapai 1.030.000 orang, terdiri dari CPNS dan PPPK di pusat dan daerah. Pada 2023 juga telah ditetapkan formasi untuk sekolah kedinasan sejumlah 4.672. Rencana kebutuhan ASN pusat dan daerah sejumlah 1,030 juta terdiri dari CPNS dan PPPK, yang masih proses difinalisasi, sejalan proses validasi yang saat ini dilakukan terhadap usulan instansi pusat dan daerah, tuturnya. Sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN RB Alex Denny mengatakan pendaftaran CPNS ditargetkan dibuka pada kuartal II 2023. Kalender seleksi telah selesai disusun dan dijamin pembukaannya akan dimulai lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Sudah ada kalender, target kita April sudah ada mulai penetapan formasi. Jadi target kita lebih awal dari tahun lalu. Tahun lalu kan baru Oktober Q3, sekarang Q2 masuk formasi sudah ditetapkan, dan Q3 baru kita sudah mulai eksekusi, kata Alex.
Katanya saat ditanya seleksi CPNS dibuka Juni tahun 2023. Pembukaan CPNS itu telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Kami juga menyampaikan ke Presiden terkait dengan rencana rekrutmen ASN di 2023. Dan total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023, ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Hari ini saya melaporkan dua substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian Pan-RB? Kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet? Karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Menurut Anas, angka formasi CPNS 2023 sebenarnya masih dalam penghitungan. Oleh karena itu, 1.030.000 formasi itu masih merupakan usulan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Anas mengungkapkan, sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 sebanyak 1.030.751 formasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dengan kuota 1.030.751 pada tahun ini. Azwar menjelaskan rincian kuota itu terdiri 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain. Kemudian untuk instansi daerah, terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259 orang. Perinciannya, CPNS untuk dosen sebanyak 15.858, CPNS untuk tenaga teknis lainnya sebanyak 18.595. Kemudian, posisi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, dosen sebesar 6.742. PPPK tenaga guru ada 12.000. PPPK tenaga kesehatan 12.719. PPPK tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat ya, ujar Anas. Sementara untuk tenaga daerah, PPPK guru sebanyak 580.202. PPPK tenaga kesehatan sebanyak 327.542 dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000, kata dia. Lalu, ada pula posisi alokasi PNS dari lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259, sehingga total seluruh kebutuhan ada 1.030.751. Lebih lanjut, Anas menyampaikan, jumlah formasi di atas masih akan dikaji kembali. Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS 2023. Nantinya, kata Anas, pemerintah akan menghitung kembali formasi CPNS untuk para fresh graduate atau yang baru lulus kuliah. Dia menyebutkan, dari total formasi CPNS yang akan dibuka pada 2023 ini, sebanyak 80%-nya diperuntukkan posisi PPPK. Yang 20% untuk fresh graduate. Nah, fresh graduate ini apa saja? Sekarang masih kami utamakan yang talenta digital, ucap Anas. Tentu nanti yang fresh graduate kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya, untuk mengisi tempat-tempat di kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kata dia.
Pemerintah akan membuka 1 juta formasi calon aparatur sipil negara yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Muhammad Aferous mengatakan, saat ini proses rekrutmen CASN masih pada tahapan finalisasi. Saat ini tahapan rekrutmen 2023 pun sudah masuk ke tahapan validasi. Proses validasi ditargetkan selesai pada Mei tahun 2023, sehingga proses rekrutmen CASN bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, bila proses validasi telah rampung. Informasi terkait pendaftaran pun akan disampaikan setelah proses validasi dan penetapan kebutuhan. Aferous mengimbau masyarakat untuk selalu memantau situs maupun media sosial resmi milik instansi pemerintah, untuk mendapatkan informasi terkini tentang rekrutmen CASN 2023. Seluruh informasi terkait pengadaan ASN akan dimuat di website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi milik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, KL dan Pemda. Kami juga sampaikan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan kelulusan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK, ujarnya. Pendaftaran CPNS 2023 dibuka untuk lulusan SMA, SMK, hingga S1. Simak syarat, cara, dan jadwal penerimaan CPNS 2023 di bawah ini. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa batasan usia CPNS yakni usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Lowongan CASN ini nantinya akan dibuka untuk jenjang sekolah SMA, SMK sederajat, S1, S2 hingga S3. Catat jadwal tes CPNS 2023, ada lebih dari 5.700 formasi di Mahkamah Agung. Pada April tahun 2023 lalu melalui informasi pihak kementerian, lembaga atau daerah telah menyampaikan usulan kebutuhan. Selanjutnya akan ada verifikasi dan validasi usulan kebutuhan oleh Kementerian PANRB dan BKN pada Mei tahun 2023 ini. Terkait penetapan kebutuhan ASN nantinya akan ada di akhir Mei dan pada Juni-Juli kemungkinan jadwal penerimaan. Diperkirakan untuk tes akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Tahapan seleksi CPNS yakni seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Menurut informasi, pada akhir April tahun 2023 Mahkamah Agung telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Surat tersebut berisikan pengajuan formasi ASN tahun 2023, yang mana untuk Mahkamah Agung terdapat 5.776 formasi. Keseluruhannya itu dibagi menjadi 2, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pada jabatan fungsional yakni ahli pertama Pranata Peradilan dengan jumlah usulan sebanyak 25 formasi. Masih pada jabatan fungsional yang kedua yaitu ahli komputer jumlah usulannya sebanyak 164 formasi. Pada jabatan pelaksana yang pertama, analisis perkara peradilan jumlah usulannya sebanyak 4.544 formasi. Selanjutnya penata layanan operasional jumlah usulannya sebanyak 946 formasi dan pengolah data dan informasi sebanyak 97 formasi. Penerimaan CPNS 2023 ini dibuka untuk lulusan SMA SMK sederajat dan S1. Setiap peserta wajib memiliki akun SSCASN. Pendaftaran CPNS ini bisa dilakukan melalui situs https://. Sehingga total seluruh kebutuhan ada 1.030.751. Lebih lanjut, Anas menyampaikan, jumlah formasi di atas masih akan dikaji kembali. Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS 2023. Nantinya, kata Anas, pemerintah akan menghitung kembali formasi CPNS untuk para fresh graduate atau yang baru lulus kuliah. Dia menyebutkan, dari total formasi CPNS yang akan dibuka pada 2023 ini, sebanyak 80%-nya diperuntukkan posisi PPPK. Yang 20% untuk fresh graduate. Nah, fresh graduate ini apa saja? Sekarang masih kami utamakan yang talenta digital, ucap Anas. Tentu nanti yang fresh graduate kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya, untuk mengisi tempat-tempat di kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kata dia.
Pemerintah akan membuka 1 juta formasi calon aparatur sipil negara yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Muhammad Aferous mengatakan, saat ini proses rekrutmen CASN masih pada tahapan finalisasi. Saat ini tahapan rekrutmen 2023 pun sudah masuk ke tahapan validasi. Proses validasi ditargetkan selesai pada Mei tahun 2023, sehingga proses rekrutmen CASN bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, bila proses validasi telah rampung. Informasi terkait pendaftaran pun akan disampaikan setelah proses validasi dan penetapan kebutuhan. Aferous mengimbau masyarakat untuk selalu memantau situs maupun media sosial resmi milik instansi pemerintah, untuk mendapatkan informasi terkini tentang rekrutmen CASN 2023. Seluruh informasi terkait pengadaan ASN akan dimuat di website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi milik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, KL dan Pemda. Kami juga sampaikan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan kelulusan menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK, ujarnya. Pendaftaran CPNS 2023 dibuka untuk lulusan SMA, SMK, hingga S1. Simak syarat, cara, dan jadwal penerimaan CPNS 2023 di bawah ini. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa batasan usia CPNS yakni usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Lowongan CASN ini nantinya akan dibuka untuk jenjang sekolah SMA, SMK sederajat, S1, S2 hingga S3. Catat jadwal tes CPNS 2023, ada lebih dari 5.700 formasi di Mahkamah Agung. Pada April tahun 2023 lalu melalui informasi pihak kementerian, lembaga atau daerah telah menyampaikan usulan kebutuhan. Selanjutnya akan ada verifikasi dan validasi usulan kebutuhan oleh Kementerian PANRB dan BKN pada Mei tahun 2023 ini. Terkait penetapan kebutuhan ASN nantinya akan ada di akhir Mei dan pada Juni-Juli kemungkinan jadwal penerimaan. Diperkirakan untuk tes akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Tahapan seleksi CPNS yakni seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Menurut informasi, pada akhir April tahun 2023 Mahkamah Agung telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Surat tersebut berisikan pengajuan formasi ASN tahun 2023, yang mana untuk Mahkamah Agung terdapat 5.776 formasi. Keseluruhannya itu dibagi menjadi 2, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pada jabatan fungsional yakni ahli pertama Pranata Peradilan dengan jumlah usulan sebanyak 25 formasi. Masih pada jabatan fungsional yang kedua yaitu ahli komputer jumlah usulannya sebanyak 164 formasi. Pada jabatan pelaksana yang pertama, analisis perkara peradilan jumlah usulannya sebanyak 4.544 formasi. Selanjutnya penata layanan operasional jumlah usulannya sebanyak 946 formasi dan pengolah data dan informasi sebanyak 97 formasi. Penerimaan CPNS 2023 ini dibuka untuk lulusan SMA SMK sederajat dan S1. Setiap peserta wajib memiliki akun SSCASN. Pendaftaran CPNS ini bisa dilakukan melalui situs https://seskes.bkn.go.id. Selanjutnya calon peserta CPNS bisa mengikuti alur pendaftaran CPNS melalui beberapa tahap. Adapun langkah-langkah pendaftaran CPNS 2023 yang dikutip ayojakarta.com yang telah dirangkum dalam Instagram @studijpens.id sebagai berikut. 1. Buka portal SSCASN di https://seskes.bkn.go.id. 2. Daftar untuk buat akun SSCASN. 3. Lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun, seperti nomor induk kependudukan, NIK, nomor kartu keluarga, KK, nomor HP, dan email aktif. 4. Pilih, melanjutkan, dan pastikan data sudah lengkap dan benar. 5. Klik proses pendaftaran akun. 6. Tunggu hingga informasi konfirmasi muncul. 7. Setelah itu,
Login ke akun SSCASN yang telah terdaftar dengan melengkapi data diri yang diminta dan unggah swafoto. Kemudian setelah selesai baru klik kata selanjutnya. Itulah informasi penerimaan CPNS dan PPPK di tahun 2023 ini.